Tadi sampai mana? Compound sentence. Ini ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi kalimat majemuk, compound sentence adalah kalimat majemuk setara. Maksudnya setara bagaimana? Tenses yang digunakan di sebelah kiri harus sama dengan tenses yang digunakan di kalimat sebelah kanan. Lihat di sini, contoh kalimat yang bad. Verbnya yang digunakan adalah verb 2, roast. Tetapi di sini dia menggunakan to be. Kenapa ini boleh? Boleh karena to be yang digunakan adalah to be past. Di sini verbnya juga verb past. Jadi mereka setara. Meskipun yang digunakan di sebelah kiri verb, yang kanan adalah to be. Ya. Begitu juga dengan yang or, yet dengan so. Yang or juga, lihat kalimat yang pertama di sebelah kiri dia menggunakan will go. Sebelah kanan juga will go. Ya, yet dengan but kemarin minggu lalu saya jelaskan penggunaannya sama. Ya, di sini dilihat. Di sini menggunakan was to be past. Di sini yang sebelah kanan admired berakhiran ed maka dia verbnya verb past, verb 2. Maka kalimat ini boleh dikatakan setara karena sama-sama menggunakan past. Meskipun di sini to be, meskipun di sini juga verb. Tetapi mereka dalam satu kelas yang sama yaitu past atau verb 2. Ya. Lalu yang so di sini. So di sini agak berbeda karena yang pertama ya di sini adalah past continuous. Past continuous. Jadi pastnya itu untuk to be, continuousnya untuk feeling. Ya, continuous tadi kan berakhiran ing. Ya. Tetapi di sebelah kanan dia menggunakan past. Past saja. Ya, tidak ada verb ing. Ini boleh terjadi perkecualian karena past continuous itu boleh muncul bersamaan dengan past biasa, verb 2 biasa. Ya, tetapi yang baik, yang betul adalah kiri dan kanan tensesnya harus sama. Kiri V2, kanan juga V2. Kiri menggunakan verb 3, kanan juga menggunakan verb 3. Baik, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan untuk compound sentence? Tadi katanya yang yet sama but itu kegunaannya sama. Terus Ya. kenapa harus ada yet? Berarti ada yang beda kan, Mister? Secara penggunaan mereka sama. Lihat di sini. Ya. Kenapa kok ada yet? Ya, biar kamu juga tahu kosakatanya biar bertambah. Jadi tetapi itu tidak harus selalu menggunakan but, tetapi yet juga bisa. Ya, penggunaannya sama kan? Lihat di sini. Sama-sama menyangkal pernyataan sebelumnya. Ya, coba lihat yang but di sini. They rush to the hospital. Mereka itu buru-buru ke rumah sakit, tetapi ternyata sudah terlambat. Mestinya kalau buru-buru kan tidak terlambat. Nah, tetapi but di sini menyangkal pernyataan sebelumnya. Begitu juga dengan yet. Ya. Kelly itu seorang kriminal, tetapi banyak orang mengagumi dia. Loh, lawang kriminal kok dikagumi? Mestinya kan kalau kriminal itu kan dijauhi. Ya, tetapi ini malah dikagumi. Ya, penggunaannya sama, hanya memperkaya vocabulary-mu saja. Biar kamu tahu bahwa tetapi itu tidak selalu yet. Karena tidak selalu because. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, thank you, Mister. Oke. Next, kita yang terakhir. Complex sentence. Ya, dari namanya saja sudah kompleks. Maka kalimat ini sedikit lebih rumit daripada simple dan compound. Complex sentence is a sentence contains independent clause, IC, and dependent clause, DC.
Kalau tadi compound sentence, dia terdiri dari dua kalimat simple, ya, yang digabungkan dengan sebuah konjungsi. Kalau kalimat kompleks, dia terdiri dari independent clause dan dependent clause. Jadi dalam kalimat kompleks dia hanya punya satu kalimat simple, ya, dan satu kalimat dependent, kalimat yang bergantung pada independent clause. Jadi dia butuh independent clause untuk memperjelas kalimatnya, untuk melengkapi kalimatnya. Ya. Nah, klausanya, dua klausa di atas, independent dan dependent, itu digabungkan oleh sebuah conjunction atau konjungsi atau kata hubung yang namanya subordinate conjunction. Kalau tadi coordinating conjunction, ya, sekarang namanya adalah subordinate conjunction. I think we have discussed about subordinate conjunction in the last semester, in the previous semester, in bahasa Inggris wajib, ya, tentang analytical exposition text. Kita sudah pernah mendiskusikan tentang subordinate conjunction. Nah, caranya mengetahui dependent clause atau independent clause adalah dengan melihat subordinate conjunction yang menempel di dalam kalimat. Ya, biar nggak ngawang, dilihat contoh berikut. Bisa dilihat contohnya di sini. Cek. Bisa, Mister. Oke. Dilihat yang pertama ada if I have much money, I will buy a mall. Nah, mana yang dependent, mana yang independent? Mana yang dependent, mana yang independent? Kalimat nomor 1. Yang pertama dependent bukan, Mister? Ya, jadi tadi saya perhatikan, the subordinate conjunction attaches on the dependent clause. Jadi ini kalimat yang ada if-nya di sini, dia adalah dependent. Sedangkan setelah koma dia adalah independent. Ya, oke. Nanti saya kasih tahu caranya menentukan independent dan dependent. Next, kalimat kedua. Siapa mau menjawab mana yang dependent, mana yang independent? Lucy nanti lagi ya. Yang lain biar menjawab. Yang kedua independent. The trip is cancelled. Oke, the trip is cancelled. Yang dependent yang Since the weather ya, since the weather isn't getting better. isn't getting better. Itu yang dependent karena ada subordinate conjunction-nya di situ. Oke, next. Sentence number 3. Siapa mau Mister. menjawab? Iya, Len. Ini mirip sama conditional sentence, Mister. Conditional sentence itu termasuk dalam kalimat kompleks. Ya. Jadi conditional sentence if clause itu CS itu termasuk dalam kalimat kompleks. Ya, dalam kalimat kompleks. Oke, sentence number 3. Who wants to answer sentence number 3? Ayo. Yang pertama. Yang pertama itu independen, yang kedua dependent. Oke, pintar, Lia, bagus. Nomor 4, kalimat nomor 4. Siapa mau menjawab? Diam saja. Sentence number 4, siapa mau menjawab? Sentence number 4. Saya, Mister. Oke, Panji. Saya, Mister. Ya, mana yang dependent, mana yang independent? Yang kedua yang incited itu independent. Independent. Kalau yang Nina didn't get itu dependent. Nah, itu yang kurang tepat. Conjunction-nya harus disebut. Oh, kurang tepat ya? Conjunction-nya harus disebut karena itu yang menentukan dependent atau independent. Kalau kamu hanya menyebutkan berarti harus Nina didn't get, maka dia independent juga. Ya.
Oh, berarti harus disebut all talk, Nina, Iya. didn't get gitu, Mister. Betul. Jadi conjunction-nya Oh ya. disebut sampai koma. Oke. Next. Kalimat Oke, nomor 5. Mister. Ayo, kalimat nomor 5. 10 menit lagi nih Zoom-nya selesai. Ayo. Nomor 5 siapa? Cepat, cepat. Ayo yang lain. Jangan diem-diem baik. Ngerti apa enggak? Paham apa enggak? Kalimat nomor 5. Nah, arek-arek ini meneng kabeh iki menyimak apa enggak? Menyimak apa enggak ya? Aku nyoba dulu ya, Mister. Nyimak, Mister. Oke, Ki. Adit. Oke. Dit. Ya, Nomor 5, Dit. Ayo, Dit. Mana Yang yang dependent, IC. mana yang independent? yang IC independent itu yang will I was sleeping, terus yang di situ yang the burglar broke into my house. Oke. Bener, Pak? Terbalik ya. Oke. While I was sleeping itu yang dependent. Ya, yang independent adalah yang the burglar broke into my house. Hati-hati. Ya, hati-hati. While conjunction ke belakang itu yang dependent. Oke. Next. Sentence number 6. Saya Mister. Ayo, Lintang. Yang after you are itu dependent, yang you must itu independent. Iya. After you are in the intersection, you must turn left. Ada yang tahu intersection itu apa? Anybody knows? Intersection itu iya, persimpangan. Mau perempatan atau pertigaan itu namanya adalah intersection. Oke. Next. Kalimat nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, siapa mau 7? Ayo. Belajar menganalisa kalimat. Ayo, nomor 7. Siapa? Kalau enggak tak teruskan, ngerti gak ngerti urusanmu. Sekarang saya mau bantu menjelaskan, kalau enggak mau jawab, tak teruskan. Ayo yang lain yang belum jawab. Jangan tidur. Yang nobody will itu independent, yang unless you itu dependent. Oke, sip, betul. Next. Kalimat selanjutnya, siapa mau jawab? Yohanes. Nes? Ya, Mister. Ayo, kalimat selanjutnya. Mana yang dependent, mana yang independent? Ya, Mister ya. Loh, hari kita ngitung huruf ini ya. Enggak ya. Ayo cepat. Tinggal 6 menit loh. I was trapped in traffic jam this afternoon itu apa itu independent. I missed the flight because aduh apa sih? Udah. Itu. Oke, terbalik ya. Jadi mulai dari kata because sampai afternoon itu yang dependent. Lalu I miss the flight itu yang independent. Ya. Terus kalimat selanjutnya. Terima kasih Yohanes. Ayo kurang 2 kalimat. Siapa mau jawab? Mister. Siapa ini? Tere, ayo Ter. Yang you had better itu independent, yang until the boss comes itu dependent. Iya, betul. Nah, terus terakhir siapa? Jawab. Kalimat terakhir. Mister. Siapa? Dila. 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 Iya. Ya, ayo Dila. Iya. Yang as you are the older here itu dependent, yang you may go first itu independent. Iya, betul. Ya. Jadi caranya menentukan kalimat itu independent atau dependent, tutup salah satu, ditutup salah satu. Ya, ditutup salah satu. Contoh kalimat pertama,
if I have much money, I will buy a mall. Kalau kamu merasa kalimat yang kamu baca itu gantung, berarti dia dependent. Ya, coba kamu tutup kalimat yang if I have much money. Tutupan. Ditutup, anggap nggak ada. Kan kamu tinggal punya I will buy a mall. Dia kan sudah dia sudah memenuhi syarat kalimat independent atau independent clause. Dia punya satu subjek, satu predikat. Maka dia yang independent. Dia tidak butuh kalimat yang lain. Dia bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Lalu kalau yang ditutup I will buy a mall, so you only have if I have much money, kalau aku punya uang banyak, lalu apa? Terusannya kan dia harus butuh penjelas, kalimat yang menjelaskan akan apa kalau aku punya uang banyak. Maka dia terdengar menggantung atau hanging. Ya, it needs another sentence to complete the whole sentence. Ya, dia butuh kalimat yang lain untuk membuat atau untuk melengkapi supaya menjadi sebuah kalimat yang utuh. Maka dia dependent. Ya. Oke, sampai di sini jelas untuk complex sentence. Cek. Anybody home? Jelas. Oke. Jelas. Selanjutnya, nggak mau digeser ini ya. Oke. Selanjutnya itu ada beberapa contoh. Nggak mau digeser sih. Beberapa contoh subordinate conjunction yang digunakan, yang sering digunakan. Bentar. Nggak mau di. Oke, sebentar. Oke, beberapa contoh atau ya beberapa subordinate conjunction yang sering digunakan. Ya, ada if, ada after, before. Silakan ditulis di buku catatan. Ya, silakan saya bantu artikan. Ayo mumpung masih 2 menit 30 detik. Ayo, ditulis. If artinya adalah jika atau kalau. Dalam kurung syarat. Nah, ditulis. Jangan malas tulis. Yo, after before berarti sesudah, sebelum. Lalu since atau as artinya adalah karena. As if apa? As if Pelan-pelan, Mister. ya, waktunya nggak bisa pelan-pelan ini, Rek. Keburu habis nanti. Oke. Selama jika. As if itu seolah-olah. Seolah-olah. Lalu as soon as itu sesegera mungkin atau secepatnya. As long as itu artinya adalah selama dalam kurung syarat atau kondisi. Itu as long as ya. As soon as itu secepatnya. As many as atau as much as itu sebanyak mungkin. Although, even though itu meskipun atau walaupun. Because atau because of itu artinya adalah karena. Unless kecuali jika. While atau when itu ketika atau saat. So that supaya atau sehingga. Until sampai. Whereas sedangkan. Nah, ini yang cukup baru relative pronoun. Ya. Ini saya stop dulu untuk Zoom-nya, nanti silahkan join kembali ya karena waktunya mulai berkurang. Ya, nanti join lagi ya. Saya mulai lagi Zoom-nya. Ya, Mister.